Oke, semangat pagi. Konten pertama di channel YouTube Sekolah Vokal bahwa konten ini adalah konten yang asik karena kita semua tahu bahwa banyak bisa nyanyi, tetapi kadang-kadang belum tentu bernyanyi dengan benar. Nah, aku Nathan Kitara akan sedikit hari ini dan hari-hari yang akan datang juga akan berdiskusi dengan seorang guru, seorang dosen dan praktisi yang luar biasa namanya Kak Julius Istarto. Aku manggilnya biasanya Kak Julius. Dan hari ini kita akan banyak belajar khususnya hari ini tentang bagaimana pembelajaran tentang bagaimana bernyanyi di level sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Karena nanti kita juga melihat bahwa menyanyi itu tidak hanya mengeluarkan suara, tetapi bagaimana kita bisa memberikan suatu keindahan pada teknik bernyanyi tersebut. Oke, udah bersama aku yaitu Kak Julius. Di sini ada Kak Julius. Semangat pagi Kak Julius. Semangat pagi. Sangat luar biasa ya, selalu semangat. Ini konten Harus pertama kita. semangat ya. Kita rencana produksi 1 juta konten ya ini nanti ya. Wes, mantap. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang apa ini? Berbagi ilmu tentang apa nih Kak Julius? Hari ini saya akan berbagi mengenai gini nih. Indonesia ini kan kaya raya. Betul. Ragam budayanya sangat luar biasa. Setiap daerah punya ciri khas karakteristik yang berbeda-beda. Betul. Hubungannya dengan musik, punya lagu yang berbeda-beda, dalam bahasa yang berbeda-beda, punya gaya yang berbeda-beda, punya cengkok yang berbeda-beda. Karena itu, kali ini saya akan membahas dan berbagi mengenai teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Wow, sangat luar biasa karena akhir-akhir ya lagunya jarang ya yang lagu-lagu daerah ya. Lebih terkenal mungkin lagu-lagu di luar yang sekarang akhir-akhir, Iya. padahal negara kita kaya banget tentang Kaya lagu banget. daerah. Dan ini menjadi kewajiban adik-adik, menjadi kewajiban kita semua bahwa yang beraneka warna, suku yang berbeda-beda ini bukan sebuah alat sebagai perpecahan, tetapi justru menjadi kekayaan. ya, sila Pemersatu. ketiga ya, persatuan Iya, Indonesia. mana bangsa yang kaya akan budaya seperti Indonesia? Jarang Saya sekarang. rasa jarang. Oke, Iya, dari Jawa Aceh aja sampai dibagi, Papua ya? ya betul, Jawa aja dibagi 3. Ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah sendiri masih ada pembagian dengan daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, di mana masing-masing daerah punya gaya, punya dialek, punya gaya ngomong yang berbeda-beda. Seperti Kak Yunus yang kalau ngomong medok Jawa ini, ya itu ciri khasnya kekayaan Saya Indonesia. juga medok, meskipun kalian Ya, Jakarta sampai 7 juta, saya juga medok. ya, seperti itu. Kemarin bahkan dengar kata lucu di salah satu bahasa daerah kita, ada namanya cempula. Mana Cempula itu? ternyata teman saya Banyumas itu. Oh, Banyumas. Jadi kalau saya bercanda kan ada lagu pop itu ternyata aku makin cinta gitu. Iya. Saya bahasa daerah cempula, inyong makin tresno. Wow. Kayak itu cuma plesetan ya. Tapi nanti kita akan benar-benar belajar lagu daerah ya Kak Yulis ya. Iya. Oke, nah untuk ini mungkin tadi Kak Julius sempat sebut untuk anak-anak. Ini kontennya kita untuk semuanya nih Kak Julius. Bisa untuk semuanya. Betul, jadi anak-anak, Iya, remaja, umum. dewasa, Iya. bahkan yang sudah tua sekalipun. Iya. Karena tidak ada waktu yang terlambat untuk belajar ya. Betul, karena pada dasarnya orang bernyanyi itu cara nyanyinya itu semuanya sebenarnya sama. Sama ya Yang sebetulnya. membedakan adalah bagaimana dia style atau penggayaannya ya. Oke. Teknik oke. produksi suaranya, cara nafasnya dan Sama sebagainya semua ya? itu semuanya sama. Asal dengan teknik yang iya, benar ya? iya, asal kita sudah pegang itu bagaimana teknik produksi suara yang baik dan benar, kita mau nyanyi dengan gaya apa-apa, basically secara dasar itu sudah kepegang, itu tidak akan jadi masalah. Oke, Ya. untuk yang kali ini kita nanti akan belajar apa nih? Dari habis ini kita akan langsung praktek nih. Yang setelah Yang ini Lagu teknik daerah? pernapasan, lagu daerah. lagu daerah, saya akan membahas mengenai bagaimana teknik mengembangkan melodi Oke, tadi mengenai di melodi ya. konten selanjutnya. Oke, yuk langsung aja nih supaya kayaknya para netizen udah nggak sabar nih. Ih, Oke, asik. thank you. Mari Langsung yuk. kita cus. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai teknik dan gaya menyanyikan lagu daerah. Perlu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bineka. Bineka
beraneka ragam kebudayaan. Setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda, memiliki lagu-lagu dalam bahasa mereka masing-masing yang berbeda-beda dengan gaya dan dialek yang berbeda-beda. Namun, berbeda-beda ini hendaknya menjadi kekayaan dan menjadi sarana untuk persatuan bagi bangsa ini. Berbicara tentang lagu daerah, anak-anak harus paham bahwa pada umumnya teks lagu daerah itu menggunakan bahasa daerah atau dialek sesuai daerah asal lagu tersebut. Misalnya, mungkin kita pernah mendengar lagu Rek, ayo rek, mlaku-mlaku neng tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame jejogetan. Nah, itu berarti kurang lebih dari gaya dialeknya itu lagu Jawa Timur menggunakan dialek Surabayaan. Atau contoh lagu patah tumbuh hilang baganti lagu lamo takana juwo. Itu lagu Sumatera Barat dengan dialek Minang. Atau dengan sapagi lalaan o parmitu dengan saparti naonang olo tutu lisai 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 lisai. Nah, oh itu lagu Sumatera Utara menggunakan bahasa Batak. Lagu daerah tadi diwariskan secara turun-temurun atau secara lisan. Pada umumnya, tanpa nama penggubah atau pencipta, biasanya tertulis NN, anonim. Lalu, susunan melodi dan syair bersifat sederhana. Kadang dalam lagu yang sama, ada beragam versi. Lalu, lagu daerah tersebut penyajiannya biasanya diiringi dengan seperangkat alat musik daerah, misalnya Jawa dengan karawitan atau dengan gamelan, musik lagu Minang dengan talempong, lagu Dayak Kalimantan dengan sapek. Contoh lagu Kalimantan, misalnya Kalimantan Selatan. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega ombak menampur di Salakarang, ombak menampur di Salakarang. Seperti itu. Dan sebagainya. Lalu, yang menjadi karakteristik atau ciri khasnya apa? Misal, karakteristik gaya dan cara menyanyikan berbeda-beda itu di setiap daerah. Misalnya, Jawa kental dengan medoknya, Sunda karakteristiknya ngirung, Papua dia lebih bulat, Ambon juga bulat. Lalu bagaimana cara membawakannya? Pertama, kita mesti paham nada, intonasi yang benar pada lagu tersebut. Lalu, agar dapat menghayati dan membawakan sesuai porsinya yang tepat, kita harus berusaha memahami atau mencari arti dari makna atau isi lagu tersebut. Isinya itu tentang apa? Apalagi lagu yang bukan dalam bahasa daerah kita sendiri yang kita mungkin tidak paham. Lalu, berusaha menyesuaikan dengan logat bahasa daerah, lagu daerah tersebut berasal. Lalu mau menyanyikan lagu dalam gaya dan jenis apapun, lagu daerah apapun, anak-anak sudah semestinya membekali diri, dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman cara bernyanyi yang baik dan benar. Contoh kali ini, saya akan mengambil sebuah contoh lagu tembang Jawa bagian dari Mocopat
yaitu mijil. Eman angger hayu nangis angor ake guyon sun opai kitiran kang gedhe yasanira sang hyang ening jati ilir-ilir silir sumilir yang bayu. Nah, kita harus coba menggali makna. Pesan apa yang tersirat di dalam lagu itu? Filosofi dari mijil itu tadi apa yang terletak pada tembang Jawa itu tadi? Tembang mijil melambangkan bentuk sebuah biji atau benih, winih yang telah terlahir di dunia berasal dari kata wijil yang maknanya keluar atau bahasa Jawanya metu. Di sini mengisahkan bagaimana awal mula kelahiran manusia, perjalanan manusia yang memerlukan perlindungan. Juga di situ tergambarkan keterbukaan, menyajikan nasihat atau petuah yang baik bagi kehidupan. Tentu lagu gaya Jawa dengan lagu gaya Maluku atau Papua mempunyai karakteristik yang berbeda. Seperti yang tadi saya singgung, Jawa mungkin lebih dialeknya lebih medok, lalu karakter suaranya dalam tanda kutip bisa dikatakan cempreng atau apa. Maluku dia punya karakteristik yang suaranya bulat. Sebagai contoh, orang Maluku kalau punya dialek mereka punya seng bisa. Nah, seng bisa. Sio katong mau pigi. Nah, misal seperti itu. Nada bicaranya pun berbeda dengan karakteristik Jawa yang dia lebih rata, lebih landai, lebih di bawah andap. Atau mungkin karakter Sulawesi dia juga punya gaya bicara yang dia lebih di atas, lebih tinggi. Seperti itu intonasi bicaranya. Hal itu pengaruh dari lingkungan, dari kebudayaannya. Di sana daerahnya mungkin berbukit-bukit. Kalau ngomong harus keras. Hei! Kemari! Nah, seperti itu. Itu akan mempengaruhi bagaimana sebuah lagu setiap daerah itu bagaimana harus dibawakan. Berikut saya akan memberikan sampel atau contoh dari lagu Maluku yang berjudul Gunung Salahutu. Kota Ambon, ibu negeri tanah Maluku, di pinggir laut tempat beta bersatu, dilihat dari jauh Gunung Salahutu. Beta ingat, beta dahulu di situ. Bulan terang benderang di pinggirnya pantai. Bunyi gitar suara tiup
rame-rame, Kuta Ambon dengan teluk yang indah permai. Apa tempo beta lihat Oselae, bulan terang benderang di pinggirnya pantai. Bunyi gitar, suara tifa rame-rame. Kota Ambon dengan teluk yang indah permai. Apa tempo beta lihat Oselae. Setiap daerah itu tadi dengan dialek dan karakter lagu yang berbeda. Anak-anak bisa membedakan ketika tadi nyanyi Jawa, eman eman angger hayu nangis. Karakter suaranya seperti itu. Ketika nyanyi Gunung Salahatu, Kota Ambon, ibu negeri tanah Maluku. Bisa disimpulkan ada dua perbedaan. Satu punya karakter yang dia lebih terang, sedikit dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan ceper, cempreng. Satu karakteristiknya bulat. Dari Ambon saya akan memberi sampel yang lain lagi. Lagu Minang, Padang, Sumatera Barat. Kambanglah Bungo. Sebelum nyanyi, kita mesti paham apa arti lagu itu. Kambanglah bungo. Bungo, bunga. Mekarlah bunga idaman yang megah. Tari Simambang ditarikan di kampung desa Tanah Minang. Bunga mekar. Semarak Anjungan, rumah gadang. Rumah gadang, rumah Minang, rumah yang besar. Pusaka Minang, Tanah Pagaruyung. Dulu ada nama kerajaan Pagaruyung. Pagaruyuang. Dipersunting setiap waktu dalam bayangan rumah yang besar. Rumah yang besar tadi adalah rumah gadang maksudnya. Kambanglah bungo parawitan, Simambang riang ditarikan di desa dusun Ranah Minang. Bungo kambang sumara anjuang, pusako Minang ranah pagaruyuang. Di pasuntiang siang malam, tabayang-bayang rumah nan gadang. Kambanglah bungo parawitan, Simambang riang ditarikan di desa dusun Ranah Minang. Dari beberapa contoh lagu yang saya berikan, semoga dapat memberi pencerahan dan pemahaman bagaimana karakteristik lagu itu dibangun dan dibedakan. Teknik nyanyinya sama, menggunakan cara bernafas, diafragma, penggayaannya yang membedakan.
Ketika gaya Jawa, saya membuat suaranya jauh lebih cempreng. Ketika saya menyanyi lagu Ambon, saya menggunakan teknik suara yang jauh lebih bulat. Ketika saya menyanyi lagu Batak, juga bulat. Buta di pangungsian rohamuna ale butat. Damar gurila, damar darurat, ale butet. Bisa diberi cengkok-cengkok sesuai gaya Batak. Menirukan bunyi alat musik tiup yang ada di sana. Semoga contoh-contoh lagu daerah dan bagaimana harus membawakan tadi bisa menjadikan pencerahan buat anak-anak, buat bapak ibu guru yang mengajar seni musik, seni budaya, bagaimana lagu-lagu itu harus dibawakan, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara menyajikan. Semoga contoh dan tutorial singkat ini dapat menolong anak-anak, dapat menolong bapak ibu guru. Salam budaya.